Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita pagi hari ini melanjutkan renungan kita dari Markus, dan pagi hari ini kita akan menelaah Markus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain pada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang, anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya ke luar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tuliskan, siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia
bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Markus 12 ayat 1 sampai 27, di mana lembaga Alkitab ini membaginya menjadi 3 bagian. Kita akan membahas perbagiannya dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ini mengisahkan tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi, terutama para imam dan kepala ahli Taurat. Ini kelanjutan dari ketegangan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi ini setelah kemarin kita membahas bahwa mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Tuhan Yesus tentang kuasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Kini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang ditujukan langsung kepada mereka. Perumpamaan ini dilatar belakangi oleh kondisi yang sedang terjadi di Galilea saat itu, yaitu terjadi adanya kecurangan dari para petani atau penggarap-penggarap kebun. Mereka ini serakah, tidak mau memberikan bagi hasil kepada pemilik tanah. Jadi mari kita telaah perumpamaan ini. Di ayat yang pertama dikisahkan pemilik kebun itu menyiapkan lahannya, kemudian menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Kemudian di ayat kedua sampai di ayat ke-8 ini kita mendapati satu kisah bahwa para penggarap ini menjadi serakah seperti itu ya. Penggarap ini menganiaya, mempermalukan, bahkan melakukan vandalisme, membunuh hamba-hamba yang dikirim oleh pemilik kebun anggur ini. Dan yang paling tragis itu adalah ketika seluruh hamba-hamba ini habis dibunuh oleh para penggarap ini, anak pemilik tuan tanah ini pun dihabisi oleh para penggarap ini. Begitu sadisnya para penggarap ini karena mereka itu sudah diliputi oleh keserakahan, ketamakan. Mereka mengingini tidak hanya hasil dari hasil panen kebun anggur itu, tetapi mereka juga ingin menguasai kebun anggur itu. Di ayat yang ke-9, ketika ada kejahatan terjadi, maka tuan kebun anggur itu datang dan dia membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur ini kepada penggarap-penggarap yang lain. Di sini orang-orang Yahudi ini memahami dengan betul bahwa perumpamaan itu ditujukan kepada mereka, sehingga hal ini membuat mereka itu ingin menangkap bahkan membunuh Yesus. Satu hal yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini, bahwa kita dapat menganggap bahwa Tuhan tanah ini ibaratnya Allah. Kebun anggur ini ibaratnya sebuah kehidupan yang Allah berikan kepada para penggarap, yaitu bangsa Israel. Sementara hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan tanah, yaitu Allah ini adalah utusan-utusan Allah atau para nabi yang terus mengingatkan bangsa Israel ketika melakukan kesalahan, kejahatan di mata Tuhan. Sampai akhirnya pada puncaknya adalah anak Tuhan tanah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang pada akhirnya mereka pun aniaya. Jadi kita bisa melihat pemberontakan yang luar biasa terjadi yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pemberontakan yang dapat berupa mencintai diri sendiri, serakah, tamak, menjadi hamba uang, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak suka hal-hal baik, dan sebagainya. Dan di ayat 9 itu ditegaskan bahwa Allah itu tidak menyukai kejahatan. Akan ada pembinasaan bagi setiap pelaku kejahatan. Dari sini kita juga dapat mengambil satu intisari di ayat yang ke-10 dan ke-11 itu, Yesus melalui perumpamaan ini, Yesus itu menyampaikan bahwa dia sendirilah yang adalah batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu patokan, batu utama yang menjadi penentu posisi seluruh struktur bangunan, di mana struktur ini nantinya pengukuran seluruh pembangunan itu bertolak ukur dari batu penjuru ini. Jadi Yesus sebagai batu penjuru itu artinya adalah ia menjadi tolak ukur keselarasan kita sebagai umat Tuhan dalam menjalankan peran kita masing-masing menurut karunia yang kita terima dari Tuhan. Tetap taat, tetap percaya kepadanya.
Amanat teks yang dapat kita ambil dari perumpamaan ini, Allah itu adalah Allah yang panjang sabar, selalu memberi kesempatan untuk seseorang bertobat. Ketika tuan tanah tahu bahwa hambanya itu dihabisi oleh para penggarap ini, tuan tanah itu tidak langsung menghukum para penggarap itu. Dia mengirimkan utusan lain, dan utusan lain dikirimkan sampai pada puncaknya anaknya sendiri dihabisi. Itu Allah benar-benar sabar, Allah benar-benar menantikan pertobatan dari seseorang. Siapa tahu dari seorang utusan yang Allah kirim itu terjadi pertobatan dari para penggarap yang tidak lain adalah bangsa Israel. Yang kedua, ketaatan kepada Allah itu dinyatakan dengan memandang Kristus sebagai batu penjuru. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Di sini mengisahkan perjumpaan beberapa orang Farisi dan golongan Herodian. Kita mengetahui bahwa orang Farisi itu adalah pihak-pihak yang menentang pemerintahan Romawi. Tetapi karena orang-orang Yahudi ini begitu bencinya dan sungguh ingin menangkap dan membunuh Yesus, pada akhirnya mereka bekerja sama dengan pihak Herodian, di mana pihak Herodian ini adalah orang-orang yang berkecimpung di ranah politik yang pro dengan kekaisaran Romawi, dan tampaknya Yesus ini digiring ke arah sana. Kita mengetahui bahwa memasuki ranah politik apabila kita salah memberikan jawab atau statement, apalagi di kekaisaran Romawi, hukumannya tidak main-main. Hukumannya itu adalah hukuman mati. Dan mari kita melihat di ayat yang ke-13 sampai 14, ada satu pertanyaan yang dilontarkan kepada Yesus. Pertanyaan yang dapat menjerat Yesus. Diperbolehkankah membayar pajak kepada kaisar? Kalau saja Yesus menjawab, tidak boleh. Seluruh persembahan harus diberikan kepada Allah. Maka sudah jelas Yesus ini dianggap, yang pertama, dia menghujat Allah. Yang kedua, dia dianggap kontra dengan kekaisaran Romawi, dan sudah pasti itu mendatangkan hukuman, bahkan mungkin hukuman mati kepada Yesus Kristus. Tetapi di sini kita melihat sepertinya Yesus ini memiliki timing yang tepat. Yesus tahu bahwa saat itu dia tidak boleh mati. Dia masih punya beberapa agenda pelayanan yang harus dia jalankan, yang harus dia kerjakan sebelum hari pengorbanannya tiba. Sehingga jawaban yang Yesus beri itu adalah jawaban yang bijaksana, jawaban yang penuh hikmat. Berilah kepada kaisar apa yang wajib diberikan, dan berilah kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Jawaban ini juga menggiring pihak Farisi dan Herodian untuk agar mereka itu memahami bahwa mereka ini buta rohani. Mereka tidak ingat, atau mungkin kedegilan hati mereka itu menutup pengetahuan mereka bahwa selain sebagai warga negara kerajaan Romawi, mereka itu juga menjadi kerajaan Allah. Mereka juga pelaku-pelaku Taurat, sehingga mereka juga bagian dari kerajaan Allah. Sehingga dalam menjalankan kedua peran ini haruslah bijaksana dalam menyelesaikan, baik itu tanggung jawab sebagai warga negara kekaisaran Romawi maupun warga negara kerajaan Allah. Amanat teks yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah, jangan mencobai Tuhan, jadilah bijaksana dan hidup yang dipenuhi oleh hikmat ilahi. Percaya kepada peran Roh Kudus yang akan terus memampukan setiap kita dalam menjalani kehidupan kita dengan penuh hikmat. Kita lanjut di ayat ke-18 sampai ke ayat yang ke-27. Ini mengisahkan perjumpaan orang-orang Saduki dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengetahui bahwa orang Saduki ini merupakan golongan yang terkesan lebih liberal. Mereka kerap melanggar hukum Taurat. Dan yang menjadi ciri utama dari golongan ini adalah ketidakpercayaan mereka akan kebangkitan orang mati. Di sini mereka mengajukan pertanyaan perihal kawin dan mengawinkan, dan mereka ini mengajukan kitab Musa. Sepertinya mereka ini bertujuan dengan kitab Musa ini, Yesus itu memberikan peneguhan terhadap pandangan mereka. Di ayat yang ke-19 sampai 23 ada satu pertanyaan, satu kasus yang diajukan kepada Yesus Kristus. Ada 7 bersaudara. Saudara yang pertama itu menikahi
seorang wanita tetapi tidak mempunyai keturunan dan meninggal, maka harus digantikan dengan saudara yang kedua, tetapi saudara yang kedua ini juga mengalami hal yang sama, tidak punya keturunan, mati, sampai berlanjut kepada saudara yang ketujuh. Dan 7 bersaudara ini sama-sama tidak punya keturunan dan mati, dan perempuan ini juga mati. Lalu mereka tanya, mereka semua mati, siapa yang menjadi suami dari perempuan ini? Di ayat yang ke-26 sampai ke-27 itu Yesus memberikan jawaban yang bijaksana, bahwa ketika seseorang telah meninggal, dia mengalami kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Itu yang harus dipahami oleh orang-orang Saduki. Kehidupan yang kekal itu berbeda dengan kehidupan di dunia, di mana di dalam kehidupan kekal itu tidak ada lagi hal kawin-mengawin. Semua hidup seperti malaikat, hidup kudus, hidup suci, berdampingan bersama-sama dengan Allah. Yesus juga mengingatkan orang-orang Saduki bahwa dalam hal ini pun di dalam kitab Musa, Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah orang-orang yang hidup, bukan Allahnya orang mati. Sehingga pemahaman mereka tentang tidak adanya kebangkitan adalah hal yang tentunya bertentangan dengan kitab Musa. Allah bukan Allahnya orang mati, Allah adalah Allahnya orang hidup. Dengan kata lain, orang yang hidup di dunia untuk Allah akan mengalami hidup kekal juga bersama-sama dengan Allah. Itu berarti kita tidak perlu mempersoalkan bagaimana keadaan hidup yang kekal nanti. Jika kita hidup bersama dengan Allah di bumi ini, maka kelak kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Di ayat yang ke-27b kita melihat Yesus itu memperingatkan mereka dengan keras bahwa pandangan mereka itu sesat. Kesesatan mereka diakibatkan oleh pemahaman yang salah akan kebenaran kitab suci dan pemahaman mereka yang salah akan kemahakuasaan Allah. Ini disebabkan karena orang-orang Saduki itu hanya berpikir secara duniawi, berpikir menurut pikiran manusia. Mereka sepertinya lupa bahwa mereka ini juga manusia yang adalah ciptaan Allah yang mempunyai kehidupan kekal, yaitu kehidupan kebangkitan sesudah kematian. Hal ini yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas atas hidup manusia. Amanat teks yang kita dapatkan dari ayat ke-18 sampai 27 ini adalah Allah orang yang hidup, bukan Allah orang mati. Janganlah kita menjadi sesat. Mari kita memiliki relasi yang intim dengan Allah agar memiliki hidup baik di dunia ini maupun kelak di dalam kekekalan ilahi. Amanat secara global yang kita dapatkan melalui pasal 12 ayat 1 sampai ke 27 ini, yang pertama, Allah adalah sang pemilik kehidupan yang layak untuk menerima hormat dan kemuliaan. Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas. Ketaatan kepada Allah dapat dinyatakan dengan memandang Kristus sebagai batu penjuru, menjauhi segala kejahatan agar kita tidak menjadi sesat. Aplikasi dari teks pagi hari ini adalah, apakah hidup saya, apakah hidup kita sehari-hari sudah memuliakan Allah? Sudahkah hidup saya dan hidup kita semuanya berada di dalam ketaatan dan sikap hormat yang benar kepada sang pemilik kehidupan? Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Biarlah ini senantiasa mengingatkan kita untuk bersyukur karena kita punya Yesus batu penjuru yang mati dan bangkit, dan kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Kita mau terus taat, menghormati Tuhan dan hidup di dalam ketaatan, kebenaran sesuai dengan perintah Tuhan pagi hari ini. Kita akan pujikan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menolong selalu.
Ukraina, supaya Tuhan Kau menyatakan kuasa-Mu, ada perdamaian, dan gereja-gereja Tuhan yang ada di sana Tuhan akan pakai dan terus bisa beribadah, dan semakin Injil boleh diberitakan. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, juga negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati pemerintahan yang ada, Tuhan terus akan tolong semuanya dalam perlindungan Tuhan, kendali Tuhan, juga perekonomian yang saat ini harga-harga naik semuanya. Tuhan Kau yang akan memberikan kesejahteraan untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh hidup dengan layak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini dan juga dunia ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.